Oke, Sobat Ternak, kembali ke Bumi Peternakan Wahyu Utama dan kita akan masuk ke episode pertama Kuliah Ternak. Let's go! Nah, di episode Kuliah Ternak pertama kali ini, kita pengenalan dulu lah. Kalau misalkan di dunia peternakan, ini adalah istilah tak kenal maka kenalan dulu. Jadi nanti kita kenalan dulu mengenai apapun yang ada di dunia peternakan, khususnya kita belajar dari hulu sampai hilir. Kebetulan di episode pertama ini kita akan membahas apa itu peternakan, nah tujuan kenapa kita berternak, dan yang terakhir adalah jenis-jenis hewan yang diternakkan ini seperti apa. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih peternakan itu, dimana peternakan ini adalah salah satu proses dalam kehidupan yang mana kita ini mengembangbiakan hewan ternak untuk mendapatkan hasil dari kegiatan kita itu. Jadi kalau misalnya kita ternak sapi potong, harapannya adalah kita mampu menghasilkan daging yang berkualitas. Kalau misalkan kita beternak sapi perah, nah itu kita juga mendapatkan hasil yang berkualitas dalam bentuk susu. Ataupun juga dari beternak yang lain, misal beternak ayam petelur, nah itu kita juga bisa menghasilkan telurnya. Intinya adalah bermanfaat untuk kita sebagai manusia. Tak cuma itu, biasanya untuk beternak ini selain dari diambil kandungan manfaatnya dari sektor fisik, dari daging, dari susu, dari telur, itu juga kita bisa mengambil dari tenaganya. Misalkan teman-teman di daerah Tuban ini masih banyak yang menggunakan gerobak yang menggunakan tenaga kerja sapi ataupun kuda. Nah, itu juga manfaat dari peternakan sendiri. Yang kedua ini adalah tujuan dari peternakan itu sendiri, yang mana sesuai dengan fungsinya itu tadi. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hewani. Protein hewani ini merupakan salah satu protein yang sangat penting, karena ini yang akan membentuk jaringan tubuh dan juga memperbaiki sel-sel kita yang ada di tubuh manusia. Dari protein hewani ini bisa kita manfaatkan, entah itu dari unggas ataupun dari ruminansia besar ataupun ruminansia kecil. Dalam dunia peternakan ini, fungsi utamanya adalah menyediakan manfaat bagi manusia. Yang pertama bahan pangan, yang kedua ini untuk kebutuhan protein hewani, dan yang ketiga ini adalah menyediakan tenaga kerja itu tadi. Jadi kurang lebih itu adalah tujuan dari peternakan. Dan yang ketiga atau yang terakhir kita akan membahas mengenai jenis-jenis hewan. Nah, kita mengkelompokkan ini ada 4 kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok dari ruminansia besar, di mana ruminansia besar ini adalah hewan yang mempunyai 4 lambung. Dimana teman-teman pasti tahu kalau yang mempelajari dunia peternakan nggak asing lagi mengenai 4 lambung ruminansia. Yang pertama adalah retikulum, rumen, omasum, dan juga abomasum. Ini adalah konsep dari ruminansia. Yang kedua adalah ruminansia kecil. Ruminansia kecil ini juga sama dengan ruminansia besar, yang membedakan adalah ukuran tubuhnya. Kalau di ruminansia besar, contohnya adalah hewan seperti sapi, juga kerbau. Nah, kalau di ruminansia kecil itu biasanya yang dikelompokkan di situ adalah kambing dan juga domba yang lumrahnya. Nah, dari situ juga ada lagi pengelompokan yang namanya monogastrik, yang mana ini adalah hewan yang mempunyai lambung tunggal, di mana ini juga banyak sekali hewan yang termasuk ke dalam ini, termasuk dari kuda, babi, itu juga termasuk dalam monogastrik. Dan yang keempat itu adalah unggas, di mana unggas ini adalah hewan yang mempunyai sayap dan juga biasanya ini berasal dari hewan yang berkaki 2. Itu termasuk dari burung dara, terus itik, ayam, broiler ataupun petelur. Nah, itu semua juga mempunyai manfaat masing-masing, di mana di ruminansia besar ini bisa kita manfaatkan dagingnya kalau untuk di sapi-sapi potong, atau kita bisa memanfaatkan susunya untuk di sapi-sapi Friesian Holstein atau sapi perah. Kalau di ruminansia kecil juga sama seperti ruminansia besar. Kalau misalkan di kambing potong, misalkan di Jawa Randu, atau domba yang lain, misalkan domba lokal, itu juga bisa kita manfaatkan dagingnya. Kalau untuk kita manfaatkan susunya adalah di kambing perah, biasanya di Sanen, terus juga dari Etawa juga bisa, atau juga Anglo-Nubian biasanya. Terus yang untuk monogastrik biasanya juga dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani juga. Kalau misalkan ada konsumsi daging babi, ataupun bisa dari tenaga kerja dari kuda dan segala macamnya. Dan yang terakhir unggas, sudah jelas di unggas itu bisa kita manfaatkan juga dari bulunya juga bisa, terus kita manfaatkan telurnya juga bisa, kita manfaatkan dagingnya juga bisa. Oke teman-teman, kurang lebih itu yang dapat kita sampaikan dalam konten pada pagi hari ini. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Nanti kalau misalkan kita ketemu di episode yang kedua di Kuliah Ternak, mohon kasih saran, masukan, dan kritik. Bisa langsung DM ke Instagram Pasar Semi Modern, atau bisa hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.